Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Ibu Kota Nusantara ataupun IKN nampaknya makin akan terrealisasi. Hal ini dibuktikan dengan dicabutnya status daerah khusus Ibu Kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Proses pembangunan dari IKN sendiri telah berlangsung ya, cukup masif itu kita lihat dari tahun 2022 sampai ke tahun ini. Dan kawasan-kawasan yang benar-benar kalau kita perhatikan kesiapannya yang sudah menjadi cukup baik itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan dengan kompleks Istana Presiden bersama gedung-gedung kementerian yang ada serta beberapa lokasi-lokasi pendukung fasilitas lainnya. Nah, untuk proses pencabutan dari status DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota, kemarin dilakukan pada tanggal 30 November tahun 2024 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 151 tahun 2024 oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian memang ada hal-hal yang perlu dirubah dikarenakan pencabutan dari status ibu kota ini ya. Contohnya mungkin ada gubernur DKI misalnya menjadi gubernur DKJ dan jabatan-jabatan lainnya. Lalu untuk ASN sendiri seperti yang kita bisa lihat di media di sini oleh Pak Basuki selaku Kepala Otorita IKN menyatakan bahwa ASN akan pindah nanti pada bulan April tahun 2025 ke IKN ataupun Ibu Kota Nusantara, dan fasilitas-fasilitas ekosistem dari keseluruhan kawasan KIPP ya dengan infrastrukturnya termasuk hunian ASN itu direncanakan akan selesai di Desember ini. Nah, sebenarnya di Januari itu sudah bisa dipindahkan para IKN-nya ya, mungkin secara bertahap tentunya. Namun ada pertimbangan untuk menunggu Lebaran terlebih dahulu, jadi akan ada waktu dari Januari sampai ke Maret. Kemudian untuk lembaga yudikatif dan legislatif ya ataupun MA ya, Mahkamah Agung, kemudian MPR DPR itu masih belum ada bangunannya di sana, berarti dalam tahap pembangunan proses penyiapan gedung-gedungnya, dan itu dimulai pada tahun 2025. Diharapkan nanti pada tahun 2028 kurang lebih 3 tahun karena selesai tahun 2027 maka MPR DPR kemudian juga lembaga yudikatif ya itu sudah bisa juga pindah ke IKN, dan memang pada tahun 2028 tersebut direncanakan disitulah pemindahan ibu kota Kepresnya dikeluarkan. Dapat kita lihat di sini untuk infrastruktur gedung-gedung ya hunian ASN ya sudah makin banyak. Kemudian untuk hunian para menteri di sini rumah tapak juga sudah disiapkan. Hanya saja ya jumlah menteri yang sekarang ya, itu memang berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya pada zaman Pak Joko Widodo. Jadi mungkin akan ada penyesuaian. Lalu untuk fasilitas seperti hotel ini juga sudah beroperasi, Hotel Nusantara ya pada bulan Agustus lalu, dan kalau kita lihat di Google itu juga sudah memiliki tarif. Hotel ini berada di jalur utama Jalan Sumbu Kebangsaan, jadi memang itu akses masuk bagi kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Lalu untuk gedung-gedung kementerian seperti yang kita bisa lihat di sini ada gedung-gedung Kemenko ada 4 ya. Hanya saja berbeda jumlahnya kembali ke kementerian-kementerian yang baru. Kementerian koordinator tuh ada berbeda. Jadi akan ada penyesuaian kembali. Lalu hal berikutnya yang salah satu yang kita lihat kenapa ibu kota dipindahkan ya dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, mungkin alasannya adalah yang ini, di mana Ibu Kota Jakarta ya ataupun daerah khusus Jakarta sekarang itu masih banyak area-area yang perlu ditata ya. Kemudian area-area tersebut banyak sekali hunian-hunian yang padat, kemudian lingkungan yang kurang layak untuk dihuni oleh masyarakat. Jadi proses penataan akan memakan waktu yang cukup lama,
apalagi daerah-daerah seperti ini. Nah, hal-hal tersebut memang dilakukan oleh negara-negara maju untuk menata baik itu ibu kota atau memindahkan ibu kotanya. Fasilitas-fasilitas lain yang kita lihat yang sudah banyak yang siap ya di sini. Ini galeri yang ada di Plaza Seremoni, kemudian tadi juga Plaza Bineka yang kita perhatikan itu tiang-tiangnya juga sudah banyak yang berdiri. Satu hal ya mungkin bagi para pengunjung IKN ya, itu sebelum ke IKN itu ada sebuah rest area yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat. Di sini sudah lengkap juga yang berjualan, kemudian juga transportasi yang disiapkan untuk menuju ke IKN bagi para pengunjung ini sudah menggunakan kendaraan listrik, walaupun yang kita lihat ada kendaraan-kendaraan selain listrik yang masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan. Gedung-gedung kementerian seperti yang kita lihat tadi itu kebanyakan sudah siap ya, secara struktur. Fasilitas yang di dalamnya yang kita tidak ketahui. Di bagian atas gedung-gedung tersebut ya itu sudah memiliki panel-panel surya, mungkin juga sudah berfungsi dengan baik. Ini adalah bis transportasi yang dipergunakan oleh masyarakat yang berkunjung, bus listrik tentunya. Kita lihat sedikit ini proses-proses pada saat pembangunan dari kawasan inti pusat pemerintahan. Ya, yang pertama memang fokus itu ada di kompleks Istana Presiden yang ada 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah kantor presiden atau tempat kerja presiden berupa burung garuda bentuknya di sana ya. Kemudian ada Istana Negara dan juga ada lapangan upacara. Rumah-rumah tapak menteri itu kalau kita lihat dari atas mungkin agak kecil ya, tetapi ternyata ya kalau kita perhatikan dari bawah itu cukup besar dan tentunya sangat memadai untuk dihuni. Fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan ya juga sudah banyak yang dibangun di IKN. Dari bagian atap rumah menteri di sini juga menggunakan solar panel untuk nantinya dipakai sebagai daya yang bisa dipergunakan oleh para menteri di rumahnya ya. Kemudian akses jalan sudah sangat lebar, bahkan sampai 6 lajur di Sumbu Kebangsaan yang kita lihat. Ini adalah proses-proses pembangunan yang berlangsung ya. Kemudian model dari gedungnya ataupun struktur gedung, desainnya itu tidak yang kotak-kotak kaku, tapi sudah mulai yang berlekuk-lekuk. Nah, ini lebih lengkapnya bisa dilihat di media sosialnya PUPR. Kemudian ada pembangunan rumah-rumah ibadah ya. Yang dimulai pertama kali adalah yang masjid, rumah peribadatan yang ada di bagian tenggara dari kawasan IKN. Dan ini adalah progres pada bulan Juni lalu. Kalau sekarang sudah jauh lebih siap dari yang ini. Untuk Istana Garuda sendiri ya itu bilah-bilahnya sudah membiru dan itu memang secara desain dibuat seperti itu. Lalu proses membirunya itu secara alami ya, bukan dicat ataupun dengan proses kimia lainnya. Nah, berikutnya adalah lapangan terbang ya ataupun Bandara Nusantara. Dulu namanya Bandara VVIP dikarenakan hanya untuk para pejabat negara yang bisa menggunakan bandara tersebut. Namun pada akhirnya untuk Bandara VVIP berganti dengan Bandara Nusantara dikarenakan bandara ini nanti dapat dipergunakan juga oleh publik ataupun penumpang umum serta pesawat komersial. Proses pembangunannya itu sudah selesai di 2.200 meter ya, dan sudah dapat didarati oleh pesawat-pesawat kepresidenan, termasuk juga mungkin kalau Boeing 737 mendarat di sini selain pesawat presiden juga sudah
selesai, sudah bisa didarati. Nah, panjang sebenarnya dari bandara ini adalah 3.000 meter ataupun 3 kilo, dengan harapan pesawat-pesawat berbadan lebar juga dapat mendarat di sini, dikarenakan nanti pada saat menjadi ibu kota tentu IKN akan dikunjungi oleh pemimpin-pemimpin negara. Nah, pemimpin-pemimpin negara itu memiliki pesawat-pesawat kepresidenan sendiri. Ada yang kecil, ada yang besar. Brunei sendiri itu sultannya memiliki pesawat 747 ya, 800 kayaknya, dan itu cukup besar sehingga pada saat sultan bertamu ke IKN tentu membutuhkan landasan yang panjang. Bandara sendiri itu ada bangunan-bangunannya ya, seperti terminal VIP dan VVIP. Mungkin nanti akan jadi terminal komersial atau akan ada terminal komersialnya. Proses-proses pembangunan yang ada di sini juga dapat kita lihat. Lebih detail itu bisa dilihat di media sosialnya kontraktor-kontraktor yang bekerja siang malam untuk merampungkan proyek-proyek Ibu Kota Nusantara, baik bangunan-bangunan atau juga akses jalan. Nah, akses jalan itu ada jalan tol ya, yang kemarin sudah selesai, itu ada yang 3B, kemudian 5A. Secara jarak bandaranya sendiri berada di 25 menit dari Ibu Kota Nusantara kalau seluruh tolnya selesai. Untuk lebih detail bisa dilihat di website ataupun media sosialnya PP dan juga kontraktor-kontraktor terkait. Landasan pacu. Nanti mungkin pada saat ini sudah selesai, kita akan ke Ibu Kota Nusantara. Ya, dapat juga landing di sini. Dapat kita lihat selain runway ini nampaknya mulai ada taxiway. Dan bandara ini menghadap ya ataupun berada di pinggir dari Teluk Balikpapan. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan Indonesia. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.